warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita dapat melaksanakan ibadah bulan puasa dengan baik dan lancar walaupun masih dalam pandemi COVID-19. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka akan menyampaikan sedikit kultum mengenai Islam sebagai agama yang universal. Agama Islam sebagai agama yang universal. Kalau kita lihat, hampir seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia mayoritas adalah beragama Muslim. Tentunya dengan berbagai kalangan usia, baik itu mulai dari anak-anak, kemudian dewasa hingga lansia, tua maupun muda, ya. Nah, ajaran Islam yang bersifat universal itu berlaku di setiap zaman. Ya. Keuniversalan ajaran Islam sendiri pada hakikatnya terwujud dari hal mendasar, ya, dan pokok semua konsep Islam. Universal itu artinya sudah mendunia dan berkembang sesuai dengan zamannya, yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan tauhidullah. Universal dari segi masa. Islam adalah agama dari manusia pertama, yaitu Nabi Adam, kemudian berlanjut dari Nabi dan Rasul setelahnya sampai Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang sudah ada dari masa ke masa dan dia tidak terputus. Kemudian agama Islam adalah agama satu-satunya yang berasal dari wahyu Allah. Kemudian adanya kesatuan risalah, yaitu Islam menyeluruh, ya, dari zaman ke zaman karena adanya kesatuan risalah dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Islam ini sudah mendunia dari berbagai perkembangan zaman hingga saat ini. Kemudian dari segi sistem terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah minhaj Islam. Islam itu adalah agama yang sudah mencakup secara keseluruhan, memiliki beberapa aspek dalam agama Islam itu sendiri. Contohnya adalah jihad, dakwah, akidah, dan ibadah. Aspek-aspek ini menggambarkan kelengkapan Islam sebagai agama yang sempurna. Islam itu diibaratkan sebagai bangunan yang kokoh. Adanya pondasi, kemudian tiang, kemudian dinding. Ya. Pondasinya itu adalah syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tiang-tiangnya itu adalah rukun-rukun Islam lainnya, 4 rukun-rukun Islam lainnya. Kemudian dindingnya itu ada 4. Yang pertama sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya. Kemudian atapnya itu adalah jihad fi sabilillah.
Kemudian ada minhaj yang utuh, artinya secara lebih sederhana minhaj yang utuh adalah minhaj yang diserupakan dengan bangunannya. Ya, kalau kita lihat bangunan-bangunan itu kan terdiri dari fondasi, bangunannya, kemudian atapnya. Fondasinya itu adalah akidah, kemudian bangunannya adalah ibadah dan akhlak, kemudian atapnya itu ada jihad dan dakwah. Kemudian universal dari segi tempat. Islam itu berlaku di segala tempat, artinya di seluruh dunia. Segala tempat di bumi ini mesti ada tegakkan Islam di atasnya. Kemudian adanya satu pencipta juga menyebabkan alam semesta ini terjaga dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kesempurnaan agama Islam ini artinya adalah agama Islam itu adalah agama yang lengkap. Segala sesuatunya ada dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian kesempurnaan Islam itu ditandai dengan syumuliyatuz zaman, yaitu sepanjang masa. Kemudian ada syumuliyatul minhaj atau mencakup semuanya. Kemudian ada syumuliyatul makan, yaitu semua tempat. Kemudian dalil-dalil yang ada di sini ada di Quran surat Saba, surat ke-34 di ayat 28, yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Kemudian dalil-dalil lain yang ada di sini ada di Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian ada juga surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-125. Nah, artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Islam sebagai agama yang universal. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita berjalan dengan baik dan lancar sampai hari raya Idul Fitri nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.